Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel YouTube saya, tentunya yang membahas tentang GERD, asam lambung, anxiety, dan psikosomatis. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang cara saya menjalankan 3P yang menyebabkan saya sembuh dari anxiety dan juga psikosomatis dan juga naiknya asam lambung ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman secepatnya disembuhkan dari GERD, asam lambung, anxiety dan psikosomatis. Karena saya juga merasakan bagaimana rasanya terkena GERD, anxiety dan psikosomatis itu ya. Tiap hari itu sensasi berdatangan, kemudian juga tidak ada semangat ya, untuk menjalani kehidupan ini karena seolah-olah kita itu dihantui rasa takut, rasa cemas ya, dan juga gelisah. Nah, ini yang saya lakukan, tentunya saya melihat dari channel-channel YouTube para mentor yang mana beliau juga atau mereka juga sama pernah mengalami GERD, anxiety dan psikosomatis yang alhamdulillah bisa sembuh ya atas izin Allah. Nah, metode yang saya jalankan ini tentunya dilihat dari kebanyakan orang memang umumnya menggunakan metode 3P untuk menyembuhkan GERD, asam lambung, anxiety dan psikosomatis. GERD itu kepanjangannya dari gastroesophageal reflux disease ya, yang mana gejala dari GERD itu biasanya orang-orang itu mengatakan ada yang namanya gejala atau sensasi 1001 sensasi ya, 1001 macam sensasi. Nah, beberapa sensasinya yaitu contohnya misalkan sakit perut, kemudian juga dada panas, sakit di ulu hati, kemudian juga tenggorokan mengganjal, terus juga panas di dada, mulut pahit dan juga asam. Nah, dan banyak lagi sensasi-sensasi yang lainnya. Nah, kemudian GERD itu disebabkan karena otot pada cincin lambung seolah-olah yang mengendur ya, yaitu yang menyebabkan naiknya asam lambung ke kerongkongan. GERD biasanya disebabkan oleh kondisi otot cincin lambung yang melemah sehingga menyebabkan asam lambung rentan naik ke kerongkongan. Nah, itu kalau asam lambung naik ke kerongkongan tentunya timbullah berbagai macam sensasi di tubuh yang sensasinya banyak, yang dikatakan 1001 macam sensasi saking banyaknya ya. Nah, pada saat itu saya menjalankan metode 3P. 3P itu ya, P yang pertama yaitu pola makan, yang kedua pola pikir, yang ketiga adalah pola hidup. Nah, diawali dari pola makan saya. Setelah saya terkena GERD, saya memperbaiki pola makan saya, memperhatikan pola makan saya yang memang saya mengakui bahwa sebelum saya terkena GERD, saya itu pola makannya berantakan. Bisa dibilang saya tidak memperhatikan kebutuhan tubuh saya ya. Nah, setelah terkena GERD, saya menjalankan metode 3P ini. P yang pertama yaitu pola makan. Nah, pola makan saya itu pola 2 jam sekali, karena pada saat terkena GERD saya itu setelah makan paling bisa dihitung 1,5 jam atau 2 jam itu langsung perut itu kerucuk-kerucuk ya, perih, minta dikasih makan lagi. Nah, makanya saya menggunakan pola makan 2 jam sekali. Nah, itu pun juga porsinya tidak banyak ya, misalkan 3 sendok makan atau 3 suap atau 5 suap nasi ya makannya. Kemudian juga yang kedua, menghindari pantangan. Pantangan yang paling utama yaitu makanan yang pedas, kemudian juga yang asam dan juga yang mengandung santan.
Terus yang ketiga, saya makan buah-buahan dan juga sayur. Nah, buah-buahan tentunya yang aman untuk supaya asam lambung saya tidak naik, yaitu seperti pepaya dan melon. Tapi tergantung ya, itu tergantung kecocokan masing-masing. Semua orang itu tidak sama. Nah, kemudian berikutnya saya memperbanyak minum ya. Biasanya kan jarang, satu hari itu jarang sampai ke 8 gelas, karena biasanya saking sibuknya saya bekerja, kalau terasa haus biasanya baru saya minum. Kalau tidak terasa ya saya tidak minum gitu ya. Nah, itu berarti kurang memperhatikan saya pada saat itu. Nah, setelah menjalankan metode 3P ini di pola makannya, saya memperbaiki, sangat memperhatikan minum saya harus 8 gelas ataupun bahkan lebih, itu lebih bagus ya. Nah, kemudian juga mengkonsumsi vitamin ya, karena vitamin itu kan membantu tubuh kita dan juga bisa menjaga sistem imun kita supaya kuat. Nah, itu di pola makan ya, pola makan yang saya lakukan pada saat terkena GERD ya, untuk proses kesembuhan saya. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada pola pikir. Nah, pola pikir tentunya yang pertama saya belajar berpikir positif. Kalaupun ada sesuatu yang terlintas di pikiran saya, misalkan ada hal-hal yang negatif muncul, biasanya kan diikuti. Nah, tapi setelah menjalankan metode ini, saya ketika terlintas pikiran negatif langsung diganti dengan pikiran-pikiran yang positif, yang baik-baik yang saya inginkan. Kemudian yang keduanya kelola stres ya, karena stres juga bisa menyebabkan asam lambung naik ya, misalkan stres dengan pekerjaan atau dengan pekerjaan ataupun yang lainnya, itu bisa menyebabkan stres ya. Nah, itu jadi dikelola stresnya. Kemudian juga yang ketiga, jangan panik ketika ada sensasi muncul. Nah, belajar tenang, itu yang saya lakukan ya. Jadi karena yang namanya sensasi kan tiap hari itu berdatangan, bermunculan, silih berganti. Nah, awalnya kan saya panik, kok ini beda lagi, kok kemarin bukan ini, sekarang misalkan kok kemarin yang terasa perut perih ataupun melilit, tapi sekarang sakit di dada. Nah, biasanya panik seperti itu. Tapi setelah menjalankan pola ini, saya belajar tenang ya, belajar menerima, oh ya ini sensasi. Saya yakini bahwa itu tidak akan lama. Misalkan ketika ada panas di dada, selain minum obat, saya juga dengan terapi air ya, minum air hangat sedikit-sedikit. Nah, kemudian juga jangan dirasa-rasa. Ketika ada sensasi muncul, kita biasanya suka merasa-rasa, aduh, misalkan ada keliengan, langsung panik, langsung diam, terus dirasakan. Nah, itu semakin terasa. Nah, jadi jangan dirasa-rasa, sebisa mungkin saya alihkan. Ketika saya merasakan ada sensasi, saya alihkan dengan aktivitas-aktivitas yang ringan ya, supaya tidak fokus ke sensasi yang muncul. Nah, kemudian juga membayangkan hal-hal yang bikin kita senang, bikin kita bahagia, atau melihat tontonan-tontonan yang bikin kita tertawa. Nah, itu bisa memunculkan atau memicu kita untuk mengeluarkan hormon kebahagiaan di diri kita ya, atau dinamakan dengan hormon endorfin ya. Nah, jadi ketika saya menjalankan 3P ini, nah dari pola makan dan pola pikir, nah saya pola pikirnya belajar berbenah diri, membenahi pola pikir saya, karena yang namanya GERD, anxiety dan psikosomatis, nah biasanya ada sensasi sedikit langsung muncul pikiran-pikiran yang jelek, padahal pikiran itu justru sesuatu hal yang memang tidak kita inginkan, tapi justru terus bermunculan mengingatkan kita, jadi bikin kita takut, bikin kita lebih cemas ya. Nah, itu yang saya lakukan. Kemudian juga tadi nonton tontonan yang menarik, yang lucu-lucu ya, yang bikin kita senang, kita bahagia. Jangan nonton sementara, jangan nonton
sinetron-sinetron yang sedih ya, yang mellow. Nah, itu justru akan terbawa ke suasana hati kita ya, akan seperti itu, akan merasakan kegalauan. Nah, itu dari pola pikirnya. Tentunya yang utama adalah menjaga atau mengelola stres dan selalu berpikir positif ya. Kemudian yang ketiga, P yang ketiga yaitu pola hidup. Nah, pola hidup saya, nah sama saya juga awalnya itu tidak memperhatikan mau tidur jam berapapun tidak dipikirkan. Nah, hanya setelah saya terkena GERD, nah ada anxiety dan psikosomatisnya, nah saya mulai membenahi pola hidup saya. Yang pertama dari pola tidur. Nah, tidur itu minimal 7 atau 8 jam per hari. Pokoknya wajib itu ya. Karena memang awalnya susah untuk tidur. Kadang bisa tidur 2 jam atau 3 jam juga sudah bersyukur ya. Itu pada saat benar-benar lagi mengalami kecemasan berlebih ya, mengalami ketakutan-ketakutan pada waktu itu yang belum tahu ilmunya harus bagaimana. Tapi alhamdulillah setelah saya menjalani berbagai cara untuk bisa sembuh dari GERD, anxiety dan psikosomatis, saya mulai bisa tidur dengan nyenyak ya, bisa tidur 7 sampai 8 jam per hari ya, itu bisa menjalankan itu. Kemudian yang kedua, olahraga ringan. Lakukan olahraga ringan supaya keringat kita keluar ya, karena kan keringat itu racun ya, mengandung racun. Jadi olahraga ringan pun kalau mengeluarkan keringat, nah itu bisa mengeluarkan hormon endorfin ya. Jadi hormon kebahagiaan di diri kita. Jadi mengeluarkan racun-racun di tubuh ya. Kemudian juga apa istilahnya, berjemur ya. Berjemur tiap hari itu minimal 30 menit. 30 menit per hari atau 15 menit lah minimalnya. Waktunya yaitu dari jam 10 ya, itu yang saya lakukan ya, dari jam 10 pagi. Nah, kemudian selain itu juga tadi kembali ke olahraga ya, olahraga ringan, misalkan jalan kaki di depan rumah kalau yang masih takut keluar rumah ya. Kalau sudah semakin berani, nah bisa keliling-keliling komplek ataupun bisa mulai untuk keluar atau jauh dari rumah ya, jalan kakinya. Kemudian yang belum bisa keluar rumah bisa dengan menjalankan olahraga ringan itu, melakukan peregangan-peregangan ya, supaya otot kita tidak kaku, tubuh kita itu tidak kaku ya. Karena kalau kaku, nah pasti sensasi itu akan sangat terasa ya, apalagi di tubuh biasanya pegal-pegal, pusing ya, kelayangan atau sempoyongan dan yang lainnya itu. Tapi kalau kita berolahraga, meskipun olahraga kecil-kecilan atau olahraga ringan, apalagi dibarengi dengan berjemur, nah itu bisa membantu meringankan gejala-gejala atau sensasi-sensasi yang muncul. Nah, kemudian juga jangan lupa kalau keluar rumah harus selalu pakai jaket. Karena pada saat itu saya juga masih merasakan sangat sensitif ya tubuh saya itu. Jadi takut kedinginan, kemudian ya meskipun di dalam rumah kadang kalau cuacanya dingin itu suka terasa cepat masuk angin ya. Nah, kemudian juga aktivitas-aktivitas yang ringan. Jadi jangan duduk diam, tidur rebahan, jadi merasa-rasa sensasi ya kalau begitu. Nah, jadi itu mungkin akan lama untuk keluar atau sembuh dari GERD, anxiety dan psikosomatisnya. Nah, jadi itu 3 pola yang saya jalankan pada saat saya terkena GERD, anxiety dan psikosomatis. Dan juga tidak lupa di dalam pola hidupnya kita lebih mendekatkan diri kepada Allah ya. Jadi berdoa, melakukan kewajiban-kewajiban kita, sholat, ngaji, dan juga ditambah dengan sunnah-sunnah yang lainnya yang bisa membantu meringankan gejala-gejala sensasi dan juga pikiran-pikiran negatif yang ada di diri kita. Setidaknya membuat kita tenang ya. Nah, itu. Jadi lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi supaya ketika ada sensasi muncul, nah kita tidak istilahnya mengeluhnya
tidak mengeluh sampai yang namanya apa istilahnya putus asa ya. Ketika kita mendekatkan diri kepada Allah lebih eh, bisa menerima dan juga bisa curhat langsung ke Allah ya kita ketika mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu mungkin yang paling utama yang dilakukan eh, untuk bisa keluar dari GERD, anxiety dan psikosomatis, karena ikhtiar apapun yang kita lakukan tetap tanpa izin Allah mungkin tidak akan terjadi. Makanya selain berusaha ikhtiar yang lain, yang paling utama kita berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah. Itu 3 pola yang saya jalankan pada saat saya terkena GERD, anxiety dan psikosomatis. Nah, alhamdulillah dengan menjalankan 3P itu saya bisa sembuh dari GERD dan anxiety dan psikosomatis. Nah, mudah-mudahan video kali ini bisa membantu dan juga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang masih merasakan banyak sensasi, bisa secepatnya keluar dan bisa sembuh dari GERD, anxiety dan psikosomatis, bisa kembali hidup normal dan bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya atau seperti sebelumnya. Nah, yakini bahwa teman-teman semua tidak apa-apa sakit yang teman-teman alami itu tidak berbahaya. Itu hanya sakit pikiran. Jadi tetap semangat, jangan lupa bahagia dan yakin bahwa teman-teman akan sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.